Pernah nggak sih Anda ngerasa pusing sama peraturan yang kayaknya ganti-ganti terus, tumpang tindih, dan bikin bingung? Nah, ternyata di balik semua itu ada ilmunya loh. Ada sains tentang cara hukum dibuat. Dan kali ini kita akan coba bongkar kenapa sains itu kadang-kadang nggak berjalan semestinya. Dan apa dampaknya buat kita semua. Oke, kita mulai dari masalah yang kayaknya kita semua pernah rasain deh, yaitu obesitas hukum. Ini bukan istilah main-main loh, tapi gambaran nyata dari sistem kita yang makin penuh sesak dan ruwet karena tumpukan peraturan. Coba dibayangin, sebuah sistem yang mampet karena kebanyakan aturan. Aturan yang saling tumpuk, bikin bingung, bahkan kadang saling bertentangan. Itulah yang disebut obesitas hukum. Tapi ini bukan cuma soal jumlahnya yang bejibun ya, masalahnya itu jauh lebih dalam dari itu. Intinya adalah soal kompleksitas. Seperti yang disebutin di sini, masalahnya bukan karena aturannya kebanyakan, tapi karena kita punya terlalu banyak cara buat ngelola aturan itu. Saking banyaknya cara, sistemnya jadi super rumit buat dijelajahi, bukan cuma buat kita orang awam, tapi bahkan buat para ahli hukum sekalipun. Terus, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Dan yang lebih penting, ada nggak sih cara buat merapihkan kekacauan ini? Nah, ironisnya, jawabannya itu ada di sebuah disiplin ilmu yang tujuannya justru untuk mencegah masalah ini terjadi dari awal. Yap, sebuah sains tentang cara membuat hukum. Jadi, untuk ngerti solusinya, kita harus bedah dulu ilmunya. Namanya ilmu perundang-undangan. Ini tuh semacam resep atau pendekatan sistematis buat bikin hukum yang benar-benar efektif dan nggak bikin pusing. Konsep ini asalnya dari Jerman. Namanya agak susah disebut ya, Gesetzgebungswissenschaft. Tapi idenya sebenarnya simpel, tapi revolusioner. Jangan anggap bikin hukum itu cuma urusan politik yang serabutan. Anggaplah itu sebagai sains. Ada metodenya, ada strukturnya, ada logikanya. Para pionir di bidang ini mencoba membuat semacam blueprint atau kerangka kerja biar proses yang kelihatannya berantakan ini jadi lebih teratur. Yuk kita intip beberapa model kuncinya. Nah, lihat deh model dari Krems ini. Kerennya dia misain antara dua hal penting, teori dan praktek. Jadi, ada apanya, yaitu ide-ide gedenya, dan ada bagaimananya, yaitu cara teknis nulis aturannya. Ibaratnya, teori itu fondasinya, praktek itu gedungnya. Jelas banget kan pembagiannya? Kalau tadi Krems, sekarang kita lihat Werner Mayhofer. Modelnya sedikit beda, tapi sama-sama cemerlang. Fokus dia itu di riset fakta hukum versus proses bikinnya. Pesannya jelas banget. Sebelum nulis aturan, pahami dulu apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Riset dulu, baru bikin aturan. Masuk akal kan? Nah, di Indonesia gimana? Ternyata kita nggak cuma jiplak mentah-mentah loh. Para pakar hukum kita, kayak Hamid S. At-Tamimi dan Maria Farida, mengadaptasi ilmu ini. Mereka nambahin unsur-unsur lokal, kayak dasar-dasar perundang-undangan. Ini bukti kalau kita bisa menyesuaikan teori global dengan konteks kita sendiri. Oke, model-modelnya canggih, kerangkanya ada, kelihatannya udah beres kan? Tunggu dulu, ada satu masalah besar. Semua teori canggih tadi bisa jadi percuma kalau kita bahkan nggak sepakat soal hal paling dasar. Sebenarnya apa sih yang disebut undang-undang itu? Nih, contohnya definisi dari Pak Bagirmanan. Kelihatannya jelas ya, tapi coba perhatiin deh frasa pejabat yang berwenang. Itu kan luas banget artinya. Siapa aja yang masuk kategori itu? Nah, ini dia celahnya. Dan disinilah biang kerok dari masalah obesitas hukum tadi. Kalau definisinya aja abu-abu, ya jangan heran kalau tiba-tiba banyak banget aturan muncul dari mana-mana. Pintu jadi kebuka lebar buat kebingungan dan peraturan yang saling tabrakan. Nah, untuk mengatasin ini, ada usulan definisi yang jauh lebih presisi. Ada 5 poin kunci nih yang bisa kita lihat di sini. Tujuannya apa? Biar super jelas. Mana yang beneran hukum yang mengikat semua orang, dan mana yang bukan. Jadi fondasinya kuat, gak goyang-goyang lagi. Oke, anggaplah kita udah punya definisi yang mantap. Terus apa? Nah, langkah berikutnya adalah menata semua peraturan itu. Biar rapi, kita butuh sebuah sistem tingkatan, atau yang biasa disebut hierarki. Ada teori keren namanya teori Steupenbau dari Hans Kelsen. Bayangin aja hukum itu kayak piramida. Aturan yang di bawah harus dapat izin atau wewenang dari aturan yang persis di atasnya. Terus ke atas sampai ke puncaknya, yaitu konstitusi. Logis kan? Jadi semuanya nyambung dan sah. Tapi piramida ini ternyata nggak kaku. Di Indonesia, bentuknya udah gonta-ganti beberapa kali loh. Coba lihat tabel ini. Ini nunjukin gimana lanskap politik kita mempengaruhi struktur hukum.
posisi tab MPR atau Perpu misalnya, itu naik turun posisinya. Dinamis banget kan? Dan inilah dia wujud piramida kita sekarang sesuai UU nomor 12 tahun 2011. Ada 7 tingkat, UUD 1945 di paling atas, Perda di paling bawah. Kelihatannya rapi banget ya. Harusnya kalau begini semua jadi tertib. Harusnya. Tapi, nah ini dia masalahnya. Di prakteknya, piramida yang kelihatan rapi ini ternyata ada retaknya, ada celah besar di fondasinya. Sistemnya nggak sesimpel itu. Jadi begini, di luar 7 tingkat tadi, ada segudang peraturan lain. Ada peraturan menteri, peraturan lembaga, dan macam-macam lagi. Nah, posisi mereka di piramida ini nggak jelas. Dan inilah yang bikin kita balik lagi ke masalah awal, kekacauan dan obesitas hukum. Contoh paling gampang deh, surat edaran. Harusnya ini kan cuma buat pemberitahuan internal kantor aja, tapi kenyataannya sering banget isinya malah mengatur masyarakat luas. Jadinya kayak ada sistem hukum bayangan gitu yang bikin bingung dan gak jelas posisinya di mana. Oke, jadi kita udah lihat masalahnya ya. Definisinya abu-abu, hierarkinya bocor, udah kayak labirin yang bikin pusing. Nah, terus pertanyaannya gimana cara kita keluar dari labirin ini? Jawabannya ternyata balik lagi ke hal yang paling dasar. Kita harus perbaiki fondasinya dulu. Kita harus sepakat soal definisi undang-undang yang jelas, tegas, dan gak ambigu. Kalau fondasinya udah kokoh, sistem apapun yang kita bangun di atasnya pasti akan jauh lebih stabil, lebih adil, dan yang paling penting, lebih jelas buat kita semua. Jadi, ini semua bukan cuma debat kusir teoretis di kalangan ahli hukum loh. Ini soal kita semua. Kita mau tinggal di negara dengan sistem hukum yang seperti apa? Yang aturannya jelas dan membuat hidup kita lebih mudah, atau yang justru menjebak kita dalam labirin kebingungan? Ini pertanyaan penting buat kita renungkan bersama.